Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Sari Hasibuan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mata kuliah Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran PKN yang diampuh oleh Bapak Dosen Ruli Hardi, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas materi kelas 12, yaitu KD 3.3, menganalisis pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Mengidentifikasi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang mengikuti kemajuan zaman, serta memberikan manfaat dan dampak yang signifikan kepada dunia. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu keharusan bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan manusia yang berkualitas. Ada beberapa contoh yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari aspek teknologi kesehatan, ditemukannya alat bantu kesehatan seperti mikroskop, stetoskop, pengukur tekanan darah, dan lain sebagainya. Dilihat dari aspek teknologi transportasi, dapat memudahkan seseorang untuk berpindah-pindah tempat, kapan dan di mana saja, baik dengan transportasi air, udara, dan darat. Sedangkan dilihat dari aspek ekonomi, sosial, dan budaya, mudah mencari informasi, khususnya dalam meningkatkan perekonomian dan dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain menggunakan teknologi yang ada. 1. Pengaruh positif kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. A. Aspek politik. Dalam aspek politik, meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat terhadap politik, juga meningkatkan akses masyarakat terhadap politik. B. Akses ekonomi. Meningkatkan dan memperluas akses pasar global untuk produksi dalam negeri dan menyediakan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan ekonomi. C. Aspek sosial budaya. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang, termasuk sektor pendidikan dan sosial budaya. Sedangkan D. Aspek hukum, pertahanan dan keamanan, meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan meningkatkan efektivitas sistem nasional. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum, ada beberapa pengaruh-pengaruh yang terjadi akibat adanya iptek di Indonesia, yaitu naiknya kriminalitas dan kenakalan remaja, kesenjangan sosial, menurunkan kualitas lingkungan alam, merusak tatanan sosial, merusak kesehatan, menyebabkan ketergantungan dan mengancam privasi. Beberapa contoh dari pengaruh negatif ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dilihat dari aspek politik, yaitu terjadinya unjuk rasa yang mengatasnamakan gerakan nasional kedaulatan rakyat. Dilihat dari aspek ekonomi, yaitu nasib UMKM di antara serbuan produk asing di e-commerce. Sedangkan dilihat dari aspek sosial budaya, yaitu terjadinya penyelundupan mobil dan motor mewah yang melonjak karena terjadinya hedonisme. Sedangkan dilihat dari hukum pertahanan dan keamanan, yaitu sejumlah pelajar yang putus sekolah diamankan oleh polisi lantaran hendak mengikuti demo mahasiswa tolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan demikian, kesimpulan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia memberikan dampak positif dan negatif pada Negara Kesatuan Republik Indonesia di berbagai aspek kehidupan. Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, perlu diterapkan sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek, mencakup sikap optimis, menerima dan menyaring dengan cermat dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, apapun yang dilakukan seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsa, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya.
Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.